Shalom, pemirsa dimanapun Anda berada, sahabat setia yang selalu mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita jumpa lagi untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pujian ini mengatakan bahwa aku hidup karena Dia. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Karena Dia yang telah memeliharaku. Aku hidup karena Dia yang memberkatiku. Sepanjang kehidupanku ku takkan ragu kepadanya, karena Yesus Dia baik padaku. Meskipun terkadang ku hidup dalam pencobaan, namun tak pernah melebihi kekuatanku. Kasih-Nya selalu nyata, Dia penuhi kekuranganku. Di saat ku tak berdaya, Dia kuatkanku. Yesus, ku percaya Kau memeliharaku. Yesus, ku percaya Kau memberkatiku, karena bagiku Kau adalah penolongku. Aku hidup karena Dia. Ku percaya Dia memelihara kehidupanku. Meskipun terkadang ku hidup dalam pencobaan, namun tak pernah melebihi kekuatanku.
Demikianlah pujian ini. Kiranya nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom buat kita semua. Doa dan harapan saya kiranya Allah memenuhi pemeliharaannya buat kita semua, khususnya di pandemi COVID-19 ini. Yang sakit disembuhkan dan yang berduka Tuhan Yesus memberi kekuatan dan juga penghiburan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, topik renungan kita yaitu Allah memelihara umatnya, yang diambil dari kitab 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai dengan 44. Demikian firman Tuhan. Datanglah seseorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Kristus, sebelum kita membahas dan mempelajari teks ini, saya menyampaikan kepada kita bagaimana Allah sedang memelihara umatnya. Dan ternyata banyak cara Tuhan untuk menolong seseorang. Dan jika kita mau dipakai Tuhan sebagai alatnya, sebagai medianya, maka kita perlu memahami apa artinya memberi. Ada sebuah pernyataan mengatakan, uang membuat Anda bahagia jika digunakan untuk kepentingan orang lain. Banyak orang akan meragukan kebenaran pernyataan ini. Orang sudah terbiasa dengan pemahaman yang umum bahwa yang paling beruntung adalah yang menerima. Si pemberi pastilah rugi. Sungguh berbeda dengan apa yang Alkitab ajarkan tentang memberi. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kisah 20 ayat 35. Coba simak cerita berikut ini. Pada waktu sore hari, seorang mahasiswa berjalan bersama dosennya yang cukup dekat dengan mahasiswa itu. Ketika sedang berjalan, mereka melihat sepasang sepatu butut di tepi jalan. Mereka yakin sepatu itu milik seorang pekerja rendahan yang bekerja di hutan. Sang mahasiswa berpaling pada dosennya seraya berkata, mari kita sembunyikan sepatunya, lalu kita sembunyi di balik semak-semak sambil melihat apa yang terjadi kemudian. Dosen itu pun menjawab, sobatku, kita seharusnya tidak bersenang-senang dengan mengorbankan orang miskin. Engkau dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, dan itu akan mendatangkan kesenangan besar dalam dirimu. Caranya adalah memasukkan uang ke dalam kedua sepatu bututnya. Setelah itu kita berdua bersembunyi untuk melihat reaksi orang tersebut. Mahasiswa itu pun melakukan seperti yang dilakukan sang dosen. Lalu mereka bersembunyi di balik semak-semak. Tak lama kemudian si empunya sepatu keluar dari hutan dan bergegas hendak mengambil sepatunya. Ketika memasukkan kakinya ke salah satu sepatu, ia merasakan ada benda yang mengganjal.
Ia pun merogoh ke dalam sepatunya. Ia nampak terkejut dan keheranan karena ada uang dalam sepatunya. Ia memegang sambil menatap uang tersebut, lalu melihat di sekelilingnya apakah ada orang di sekitarnya. Tapi ia tidak melihat seorang pun di sana. Lalu ia memasukkan uang itu ke dalam kantongnya sambil memasang sepatu lainnya. Tapi lagi-lagi ia terkejut karena di dalam sepatunya yang satu pun terdapat uang. Perasaan haru menguasainya, ia jatuh tersungkur dan menengadah ke atas. Doa ucapan syukur terdengar jelas dari mulutnya. Ia berbicara mengenai istrinya yang sakit serta anaknya yang kelaparan karena tidak ada uang. Ia bersyukur atas kemurahan yang Tuhan berikan melalui orang yang tidak ia ketahui. Melihat itu, sang mahasiswa meneteskan air mata. Ia berpaling pada dosennya seraya berkata, "Kau telah memberiku pelajaran yang tak akan aku lupakan. Kini aku mengerti apa yang tertulis dalam Alkitab, bahwa lebih berharga memberi daripada menerima." Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, dalam perikop kita ini kita belajar dari seseorang yang datang dari Baal Salisa, membawa persembahannya kepada Nabi Elisa, abdi Allah, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Dan Elisa menyuruh agar dia menghidangkannya kepada 100 orang agar mereka dapat makan, karena saat itu telah terjadi kelaparan. Ya, sebelum kita mempelajarinya, kita harus tahu dulu tentang Nabi Elisa, ya. Setelah Nabi Elia diangkat ke sorga, Nabi Elisa lah yang mewarisi tugas kenabian baginya. Elisa ingin melanjutkan pelayanan seperti Nabi Elia yang setia, berharismatik, yang tetap hidup demi kehormatan nama Allah, menentang dosa dan penyembahan berhala yang dilakukan oleh umat Israel yang murtad. Elisa sudah dipersiapkan dan diperlengkapi oleh Allah untuk melayaninya, sehingga dia adalah nabi yang benar-benar abdi Tuhan sebagai pelihat dan banyak melakukan tanda-tanda mukjizat. Dengan demikian terbuktilah bahwa ada Tuhan Yahweh yang benar di tengah-tengah umat Israel dan bangsa-bangsa lain, dan sekaligus membuktikan bahwa benarlah Elia diangkat oleh Tuhan ke sorganya, dan ada banyak hal yang dilakukan oleh Elisa dengan pertolongan Tuhan. Antara lain, mukjizat yang dia lakukan menyehatkan air di Yeriko, mengutuk 42 orang anak yang mencemoohkan dia dengan mengatakan, botak, botak. Dan mereka semua dicabik-cabik oleh 2 ekor beruang. Kemudian peran Nabi Elisa atas kemenangan Raja Israel mengalahkan Moab. Dan ada lagi mengadakan mukjizat tentang minyak seorang janda. Dan anak perempuan Sunem dibangkitkan. Kemudian maut dalam kuali memberi makan 100 orang, dan Naaman disembuhkan, dan mukjizat lain yaitu sebuah kapak timbul mengapung. Nah, sekarang tibalah kita membahas perikop ini. Dalam perikop ini ternyata telah terjadi kelaparan di Gilgal selama 7 tahun. Namun bagi para pejabat, orang kaya, para imam, dan suku Lewi sangat buruk akhlak mereka pada waktu itu, sehingga bencana kelaparan tidaklah berdampak dalam hidup mereka. Berbeda dengan orang-orang yang sederhana, orang-orang miskin dalam masyarakat, termasuk para nabi. Ketika itu kondisi sangat tragis. Rombongan Nabi Elisa berjumlah 100 orang, dan mereka memasak apa saja, termasuk tumbuhan liar, untuk dapat dimakan. Namun disinilah mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia
kepada mereka yang berharap akan kasih setianya untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Dan disinilah kita melihat bahwa masih ada kaum sisa Israel yang tetap setia kepada firman Allah dan memeliharanya secara khusus. Dan pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan orang percaya, sekalipun itu melalui orang lain. Yang pertama, dalam perikop ini yang perlu kita perhatikan adalah Allah melipat gandakan, bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Seseorang dari Baal Salisa, kita perlu mengetahui bahwa ternyata arti daripada kata Baal Salisa adalah Allah melipat gandakan. Lokasi kota Baal Salisa adalah daerah di Efraim, dekat Gilgal, juga Sikem. Dari cerita ini kelihatannya kelaparan masih terus berlangsung. Tetapi sekalipun ada pada masa kelaparan, orang ini membawa persembahan yang harus diberikannya kepada para imam sesuai peraturan hukum Taurat. Akan tetapi orang ini menolak untuk memberikan persembahannya kepada para imam dan suku Lewi yang buruk akhlaknya pada waktu itu. Dapat kita lihat dalam 1 Raja 12 ayat 28 sampai 31, begitu buruknya akhlak mereka pada waktu itu. Sebaliknya, karena dirinya seorang saleh, ia membawa persembahannya kepada Nabi Tuhan yang sejati. Mereka yang setia kepada firman dan tugas-tugas perjanjian. Mereka mengalihkan persembahannya kepada Elisa dan rombongan Nabi itu. Sikap orang ini, William S. Lasor mengatakan, mungkin ini adalah protes perorangan terhadap para nabi raja di Samaria dan pengakuan bahwa Elisa lah wakil Tuhan yang sejati. Dia datang membawa 20 roti dan gandum baru untuk diserahkan kepada Nabi Elisa. Lalu nabi ini menyuruh orang itu untuk membagikannya kepada rombongan. Tetapi apa yang dia jawab? Dia menjawab hampir sama dengan para murid ketika Yesus menyuruh mereka untuk memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana mungkin dapat membaginya kepada 5.000 orang saat itu? Akan tetapi disinilah matematikanya Yesus, bahwa 5 tambah 2 sama dengan 5.000. Luar biasa ya. Tidak ada yang mustahil baginya. Demikian juga pernyataan orang itu mengatakan bahwa bagaimana mungkin dapat menghidangkannya 20 ketul roti untuk 100 orang. Elisa dipelihara Tuhan, bahkan ia berkata, berikanlah kepada orang-orang itu. Ayat 43. Elisa tidak egois, tidak mengambil semua roti itu untuk dirinya sendiri, tetapi menyuruh membagikannya untuk semua. Jawaban Elisa yang sangat tegas dan meyakinkan orang itu, katanya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan, bahkan akan ada sisanya. Demikian keyakinan dan percayanya Nabi Elisa. Disinilah Allah menyatakan kuasanya dapat melipat gandakan dengan mukjizatnya melalui Nabi Elisa. Semua orang dapat bersukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, belajar dari peristiwa kejadian di atas bahwa kuasa Tuhan bekerja dan kuasanya itu tidak dapat dibatasi oleh apapun. For with God nothing will be impossible. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Itulah matematikanya Tuhan, berbeda dengan matematikanya kita manusia. Hanya melalui iman saja itu bisa terjadi. Bagaimana dengan kita?
apalagi dalam pandemi COVID-19 sekarang ini ya. Masihkah kita merasakan bahwa Tuhan memelihara hidup kita? Masihkah Tuhan memenuhi kebutuhan yang kita perlukan di saat sulit sekarang? Ada yang di PHK, ada yang bangkrut, ada yang dalam duka cita, dan masih banyak hal yang dialami oleh orang-orang dalam penderitaan sekarang ini. Tapi yang jelas kita harus percaya bahwa tangan Tuhan masih saja menolong kita. Amin. Amin ya. Pernahkah kita mengalami hal-hal yang di luar dugaan kita bahwa Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita dalam hidup ini? Contohnya, kita berpikir, bagaimana ya Tuhan, anak saya kuliah, tapi dari mana membayar uang kuliahnya? Bagaimana membayar kontrak rumah, bayar cicilan kendaraan, dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita melihat pada saat-saat lampau sebelum pandemi COVID ataupun pada saat sekarang ini, ada banyak kredit-kredit yang kita lakukan. Seandainya barang-barang yang kita kredit itu dapat berbicara untuk mengingatkan kita, dit katanya, ingatlah kreditmu ya. Tapi ternyata semua itu hari lepas hari, bulan demi bulan dapat kita tutupi. Walaupun mungkin dengan cara gali lubang, tutup lubang. Tetapi disitulah juga Tuhan dapat menolong kita. Mungkin ada orang yang menolong kita untuk meminjamkan uangnya, atau untuk menolong kita dengan cara yang lain. Dalam keadaan seperti ini, masihkah Tuhan menolong? Pasti Tuhan masih menolong. Disinilah kita harus percaya bahwa Allah yang melipat gandakan berkat bagi anak-anaknya. Asal kita menaruh percaya kepadanya, tidak ada jalan yang tertutup. Bagi Tuhan tidak ada jalan buntu ya. Jika pintu yang satu tertutup, maka Tuhan akan membuka pintu yang lain. Jika keran yang satu tertutup atau macet, maka pasti Tuhan akan membuka keran-keran yang lain. Jikalau engkau percaya dan yakin kepada Tuhan, jangan pernah berkata mustahil. Jika engkau meyakini kuasanya, jangan pernah berkata terlalu sulit. Tugas kita adalah mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan tugas Tuhan adalah memberkati dan menaungi kita dalam anugerah kasih-Nya. Anda percaya? Kalau ya, pelipat gandaan itu sedang terjadi atas hidup saudara. Amin? Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, disinilah kita harus dapat mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Yang kedua, dalam perikop kita ini adalah Tuhan dapat memakai siapa saja untuk menolong kita. Sama seperti ilustrasi di atas tadi ya, seorang mahasiswa bersama dosennya sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk menolong pekerja hutan tadi. Demikian seseorang dari Baal Salisa dipakai Tuhan menolong rombongan Nabi Elisa dan memberi makan mereka. Tuhan dapat bekerja bersama-sama dengan apa yang mau kita pikirkan dan lakukan agar terwujud sebuah kebaikan atau pertolongan bagi orang lain. Jana Stanfield mengatakan, saya tidak dapat melakukan semua kebaikan yang dunia butuhkan, tapi dunia membutuhkan semua kebaikan yang dapat saya lakukan. Lakukanlah hal yang sekecil apapun untuk dapat menolong orang lain, dan kita telah menjadi berkat bagi mereka. Oleh karena itu, pada saat
saat kehidupan dan ekonomi yang sulit sekarang, khususnya di saat pandemi COVID-19 ini, marilah kita bersedia untuk dipakai Tuhan sebagai perpanjangan tangannya untuk menolong orang lain. Tuhan pasti berkarya melalui hidup kita menjadi berkat, dan itulah bagian pemeliharaannya. Hari ini mintalah kepada Tuhan agar Ia mempertemukan Anda dengan seseorang yang sangat membutuhkan pertolongan. Temukan kebahagiaan yang lebih dengan cara memberi. Bukan masalah besar kecilnya pemberian itu. Jika Anda memberi dengan hati, maka orang lain akan memuliakan Tuhan dan Anda akan merasakan kebahagiaan yang lebih. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih dalam Kristus, kiranya nyanyian, pujian, dan renungan firman Tuhan ini dapat menjadi rema dan menjadi berkat bagi kita. Jadilah berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.